Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat siaran YouTube Klasis GKI Apen Selatan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus dan lewat kuasa Roh Kudus yang terus memelihara setiap kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bersama dengan kami. Beri Roh Kudus menerangi kami dalam perenungan firman-Mu. Dan hikmat Tuhan agar kami mengerti, memahami akan maksud dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur serta memohon akan pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Sakaria pasal 7 ayat 8 hingga ayat 13. Namun saya akan baca bagi kita pada ayat 11 dan ayat 13. Bapak Ibu pemirsa akan membaca keseluruhan dari ayat 18 hingga ayat 13. Perikop dari pembacaan ibadah puasa yang baik, ayat 11. Tetapi mereka tidak mau mengiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ayat 13, seperti mereka tidak mendengar pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Demikian jawab pasal pembacaan firman Tuhan. Tema yang akan menuntun kita dari teks pembacaan kita yaitu pemulihan diri. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, pemulihan umat Tuhan adalah karya Allah. Tetapi tanggung jawab umat adalah taat firman dan menguduskan diri. Ketidakseriusan umat untuk menanggapi Tuhan berakibat kehidupan umat tak kunjung pulih. 2 tahun sudah berlalu sejak serangkaian penglihatan tersebut atau nubuatan disampaikan. Tetapi masih juga ditemukan umat Tuhan yang hidup dalam kemunafikan. Umat Tuhan yang hidup dalam kemunafikan. Penduduk Betel adalah contoh yang diungkap dalam perikop ini. Mereka melanjutkan kebiasaan berpuasa dan berkabung dalam bulan kelima yang dimulai oleh kaum buangan dalam rangka memperingati kejatuhan Yerusalem ke tangan bangsa Babel. Sayangnya, kebiasaan tersebut bukan keluar dari hati yang sungguh-sungguh dan menyesali akan semua dosa, melainkan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Melunakan dalam kata kutip, melunakan dalam tanda kutip hati Tuhan. Tuhan tahu motivasi yang tidak benar itu, sehingga Ia menegur mereka dengan keras. Pada ayat ke-5 dan ke-6 atau ayat sebelumnya, penyesalan terhadap dosa harus berwujud pada tindakan nyata. Tuhan mengingatkan mereka bahwa dulu orang tua mereka harus dihukum ke pembuangan Babel karena sikap mereka yang mengabaikan keadilan sosial. Mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan yang disampaikan para nabi. Nah, kepada generasi pasca pembuangan Allah menuntut hal yang sama.
Pertobatan sejati yang mewujudkan pada perubahan perilaku sosial, bukan sekedar pembaruan ritual. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, dalam konteks kehidupan kita seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang salah secara penampilan. Mereka kelihatan rajin beribadah, giat beramal, bahkan selalu tampil dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. Namun, pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh ataukah tidak? Apakah mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang peduli seperti kepedulian Tuhan? Semua perilaku tadi hanyalah sebatas penampilan untuk dilihat orang, bukan untuk menyatakan dan menyalurkan kasih Tuhan. Atau mungkin orang bisa terkecoh penampilan, tetapi Tuhan sama sekali tidak dapat ditipu. Mudah-mudahan kita bukan bagian yang disebut munafik seperti itu. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami, karena seringkali kami memakai semua hal sebagai topeng bagi kami. Namun hati kami sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Biarlah lewat firman-Mu mengingatkan kami untuk dapat merubah sikap perilaku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di saat ini. Berkati pemirsa lewat firman-Mu, dan sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan biarkanlah kami terus merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pertolongan, perlindungan, dan campur tangan Tuhan. Kasih anugerah Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama perenungan firman Tuhan lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikan terus firman Tuhan dan dengarkan terus. Tuhan memberkati kita. Shalom.